Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Hubungan persahabatan Malaysia dan Jepang telah terjalin sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957. Saat itu Malaysia baru saja merdeka dari Inggris dan Jepang hancur luluh lantak akibat kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi boleh dikata kedua negara itu bersahabat sejak dari nol besar, lalu berjalan hingga kini kedua negara itu telah maju pesat. Malaysia pada awalnya masih menganggap Jepang sebagai negara periferal atau tak lebih hanya sekedar aksesoris tambahan, sebab saat itu Jepang masih sedang berusaha bangkit dari kehancuran akibat kalah perang. Tapi Malaysia yang lambat perkembangannya sejak merdeka lantas mulai menjadikan Jepang sebagai role model atau bahkan mentor utama Malaysia sejak era 1980-an ketika Tun Mahathir Mohamad atau Tun M mulai berkuasa di Malaysia dengan membuat kebijakan khusus Look to the East atau memandang ke timur. Dengan merubah haluan dari barat ke timur, dalam hal ini Jepang sebagai acuan utama untuk kemajuan Malaysia, Tun M tercengang melihat kemajuan pesat Jepang, lalu memutuskan untuk berguru pada Jepang dalam hal produktivitas dan inovasi teknologi. Kedua hal itu adalah pangkal utama kemajuan Jepang yang sesuai dengan karakter budaya timur bangsa Asia. Setelah memutuskan untuk berguru pada Jepang, maka Tun M pun dikenal sebagai sosok pemimpin revolusioner bagi kemajuan pesat Malaysia di era panjang kepemimpinannya dari tahun 1981 hingga 2003. Berikut ini kami akan sajikan sebuah artikel menarik dari situs moderndiplomacy.eu tentang liku-liku bagaimana Malaysia berguru dan mencuri banyak ilmu dari Jepang. Malaysia, sebagai negara kecil di Asia Tenggara, selalu mempertahankan kebijakan luar negeri pragmatis yang melayani kepentingan domestik maupun eksternal yang kompleks. Sejauh ini, ia menghindari terjebak dalam persaingan China-Jepang untuk pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri Malaysia terus menunjukkan pergeseran dan kesinambungan dalam pembuatan kebijakan. Sementara Kuala Lumpur secara sadar mengambil posisi untuk menyeimbangkan hubungannya dengan Beijing dan Tokyo, pemerintahan tertentu telah memberikan perhatian lebih pada negara bagian tertentu pada satu waktu atau lainnya. Dengan latar belakang ini, hubungan Malaysia dengan Jepang secara konsisten terus berlanjut tanpa gangguan selama 6 dekade meskipun dengan beberapa fluktuasi di sepanjang jalan. Meskipun pernah dijajah oleh Jepang antara tahun 1941 dan 1945, Kuala Lumpur menjalin hubungan dengan Tokyo pada tahun 1957, tepat setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun yang sama. Selama 3 dekade pertama, hubungan bilateral berjalan lancar, sebagian besar berkonsentrasi pada interaksi ekonomi. Dapat diasumsikan bahwa kedua negara, satu yang baru merdeka dan yang lainnya rusak parah akibat Perang Dunia Kedua, lebih fokus pada pembangunan dan pemulihan ekonomi masing-masing. Untuk Malaysia, upaya untuk mengembangkan ekonomi pada tahun 1970-an melihat perusahaan Jepang bekerja sama dengan instansi terkait pemerintah seperti National Corporation Limited, Pernas Majlis Amanah Rakyat MARA, dan Federal Land Development Authority (FALDA). Pembentukan Asosiasi Ekonomi Malaysia-Jepang (MAJECA) di Malaysia dan Asosiasi Ekonomi Jepang-Malaysia (JAMECA) di Jepang pada tahun 1977 semakin meningkatkan hubungan bilateral. Terlepas dari perkembangan ini, Jepang masih dianggap sebagai periferal dalam kebijakan luar negeri Malaysia. Persepsi Malaysia berubah secara dramatis ketika Jepang berkembang pesat, terutama pada 1980-an menjadikannya ekonomi terbesar kedua di dunia. Pembuat kebijakan Malaysia diambil oleh kemampuan perusahaan Jepang untuk menembus pasar dunia. Perdana Menteri Mahathir Mohamad tahun 1981 sampai tahun 2003 mengaitkan keberhasilan tersebut dengan etika, budaya kerja, dan sistem nilai Jepang.
Mahathir mulai melakukan pemanasan ke Jepang tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan teknologi atau menarik investasi, tetapi juga untuk menanamkan rasa identitas Asia yang berhubungan dengan pola pikir Malaysia. Tidak mengherankan, pada tahun 1982, Mahathir mengumumkan kebijakan Look East Lab selama konferensi gabungan tahunan kelima pertemuan MAJECA. Kebijakan yang menjadi titik balik utama ini berperan penting dalam membentuk hubungan Malaysia-Jepang di tahun-tahun berikutnya. Sekelompok mahasiswa Malaysia terpilih ditempatkan di universitas-universitas di Jepang dengan harapan para lulusan tersebut akan membenamkan diri dalam sistem nilai dan gaya manajemen Jepang sehingga dapat berkontribusi secara efektif terhadap produktivitas dan inovasi negara asal mereka. Pada saat yang sama, Mahathir secara khusus tertarik pada gaya kerja sama Jepang antara kemitraan publik swasta dalam menargetkan investasi luar negeri. Oleh karena itu, Malaysia membentuk konsep Malaysia Incorporated mirip dengan Japan Incorporated yang menonjolkan sistem di mana pemerintah dan dunia usaha bersifat kooperatif dan tidak bersifat konfrontatif. Setelah pembentukan lab, kepercayaan investor di Malaysia meningkat dan ini pada gilirannya melihat ekspansi yang cepat dari investasi Jepang dari perusahaan seperti Toray, Hitachi, Sony dan Panasonic di sektor manufaktur. Sejak lab menjadi salah satu penggerak kebijakan utama dalam menarik investasi Jepang, hal ini akhirnya menjadikan Jepang sebagai pemain dominan dalam proses industrialisasi Malaysia. Meskipun hubungan Malaysia-Jepang telah menunjukkan ketahanan yang berkelanjutan, namun kebangkitan China secara bertahap berdampak pada orientasi kebijakan luar negeri Malaysia, terutama di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak tahun 2009 sampai tahun 2018. Sementara para pemimpin Malaysia pada 1970-an dan 80-an menganggap China sebagai ancaman, Mahathir Mohamad mengambil pandangan berbeda pada 1980-an dengan mengakui pasar China sebagai akses berharga untuk barang-barang lokal. Kebangkitan China secara bertahap membuat para pemimpin Malaysia berikutnya mengambil sikap yang sama. 3 dekade kemudian, dengan inisiatif Sabuk dan Jalan China mendapatkan pijakan di Malaysia, investasi China dalam proyek infrastruktur besar seperti pelabuhan laut dalam dan jalur kereta api menjadi cukup lazim di bawah pemerintahan Najib Razak. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Najib pro-China, terlebih lagi setelah dia setuju untuk membeli peralatan militer buatan China di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Persepsi seperti itu juga berkontribusi pada gagasan bahwa hubungan Malaysia-Jepang telah menjadi sekunder dari hubungan Beijing-Kuala Lumpur. Namun, perubahan rezim yang tidak terduga setelah pemilihan umum 2018 di Malaysia, ditambah dengan nonagenarian Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri tahun 2018 sampai tahun 2020 untuk kedua kalinya melihat kebangkitan langsung hubungan Malaysia-Jepang. Pemerintah Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir meningkatkan hubungan bilateral karena sistem kepercayaan Perdana Menteri ditentukan oleh kecintaan pada nilai-nilai dan gaya manajemen Jepang. Seperti yang diharapkan, Jepang adalah negara pertama yang dikunjungi Mahathir setelah dilantik sebagai Perdana Menteri. Untuk menggairahkan perekonomian dengan modal dan teknologi Jepang, Lab dihidupkan kembali dan berganti nama menjadi Lab 2.0. Tak heran, kebijakan tersebut menjadi ciri khas masa jabatan kedua Mahathir. Pembuat kebijakan mengakui bahwa Malaysia perlu mempelajari sejauh mana Jepang telah mendorong kolaborasi antara pemerintah, penelitian dan akademisi dalam industri manufakturnya untuk menciptakan solusi dan inovasi jangka panjang yang layak. Jika Najib Razak mendambakan investasi China, Mahathir beralih ke perusahaan Jepang yang terlibat dalam industri berteknologi tinggi dan layanan kelas atas. Dengan bantuan pemerintah Malaysia, setelah puluhan tahun memfokuskan investasi di sektor listrik dan elektronik, perusahaan Jepang semakin mulai berinvestasi di perangkat medis, manufaktur, teknologi digital dan industri makanan halal. Diversifikasi ini sejalan dengan kebijakan industri nasional Mahathir yang mempertimbangkan revolusi industri IR 4.0 yang sedang berlangsung.
Bisa ditebak, Jepang menjadi salah satu sumber utama investasi asing langsung ke Malaysia selama pemerintahan Pakatan Harapan. Secara keseluruhan, naik turunnya hubungan Malaysia-Jepang banyak berkaitan dengan kepemimpinan negara. Pada awal tahun 2020, Malaysia mengalami perubahan dramatis lainnya dalam pemerintahan kurang dari 2 tahun setelah pemilihan penting negara itu pada Mei tahun 2018 yang menggulingkan pemerintahan Barisan Nasional yang berusia 60 tahun. Meskipun Jepang masih dipandang sebagai mitra perdagangan dan investasi yang strategis, tampaknya kekhawatiran domestik telah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Munculnya pandemi COVID-19 di saat Muhyiddin paling rentan karena pertikaian politik berarti masalah dalam negeri akan mengesampingkan pertimbangan kebijakan luar negeri. Dengan latar belakang ini, kemungkinan besar investor Jepang yang lebih baru akan mengadopsi sikap menunggu dan melihat sebelum berinvestasi. Skenario seperti itu merugikan Malaysia yang membutuhkan lebih banyak investasi Jepang untuk membantu merestrukturisasi perusahaan lokal untuk menerapkan teknologi digital dan inovatif yang memungkinkan mereka bermigrasi ke IR 4.0 secara sistematis. Seperti sebelumnya, Muhyiddin harus mengakui lab sebagai alat yang dapat berfungsi untuk menopang kepercayaan investor yang akan diterjemahkan ke dalam investasi Jepang yang lebih besar ke negara tersebut. Karena utang Malaysia diprediksi akan meningkat sementara pemerintah berjuang dengan pandemi COVID-19, pemerintah dapat meminta modal Jepang dalam bentuk obligasi berdenominasi yen tanpa pamrih, umumnya dikenal sebagai samurai bonds, untuk pengeluaran pembangunan yang sangat dibutuhkan. Jika Muhyiddin merevitalisasi Lab 2.0 dan memilih untuk mengakuisisi Samurai Bonds yang merupakan pengaturan pemerintah ke pemerintah G2G, hubungan Kuala Lumpur-Tokyo pasti akan terus menguat dan Jepang akan tetap menjadi mitra berharga dalam upaya berkelanjutan untuk mengubah Malaysia menjadi negara berkembang penuh melalui patokan IR 4.0.